Oke, baik kakak-kakak, kita mulai saja ya. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, mungkin masih ada aktivitas yang lain. Ya, tidak terlalu siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kakak-kakak pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang virtual untuk berdiskusi bersama terkait dengan modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK ya kakak. Semoga kakak-kakak sudah sedikit-sedikitnya membaca ataupun mempelajari di LMS ya kakak-kakak terkait dengan bahan untuk diskusi kita hari ini. Gimana nih kakak-kakak nih? Jangan-jangan pada kumpul semua di modern ini, sedang ada kegiatan. Amin udah selesai kegiatannya? Belum sih Pak, belum lagi bagi door prize, jadi nggak dapat door prize, jadi kabur. Oke, dengan saya Jadi baru sebutin. pulang. Sudah terlihat kakak-kakak? Jadi ini sebelum kita awali ada kesepakatan bersama yang kita sudah buat dari setiap pertemuan ya. Pertama, kakak selalu menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofonnya. Lalu kakak dapat hadir seutuhnya walaupun sedang ada kegiatan ya kakak. Lalu bisa menghargai waktu secara bersama. Memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak, apa sih tujuan pertemuan kita kali ini kakak-kakak ya? Jadi sesi kita kali ini adalah diharapkan nanti kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum mereka setelah keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Lalu berikutnya kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini backward design ini yang CGP atau PPG ini sudah sempat dibahas ya kakak-kakak ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut nih kakak-kakak. Nah, jadi seperti ini ya kakak-kakak, nanti agenda pertama kita yaitu terkait dengan backward design sendiri, lalu pengembangan kurikulum PJOK dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah kakak-kakak, kira-kira nih ada yang mau berbagi nggak terkait dengan backward design ataupun kalau di PPG itu understanding by design gitu ya. Jadi seperti itu. Silakan kakak-kakak, ada yang ingin berbagi terkait dengan backward design. Apa sih backward design itu? Ataupun desain yang mundur ya. Jadi seperti itu kakak-kakak. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Ini CGP sudah nih, CGP, PPG ini kayaknya sudah. Silakan kakak-kakak. Ada yang sudah tahu apa itu backward design gitu. Amin. Amin. Gimana? Menurut Amin, backward design itu apa sih kayak Amin? Andri atau Kasuma boleh silakan kakak. Kakak. Jadi backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK.
apa sih backward design itu, ataupun alur yang mundur gitu, desain yang mundur gitu. Oke, kalau menurut saya backward design suatu metode perancangan pembelajaran yang sangat efektif ya, atau perancangannya kalau dari ini perancangan yang mundur. Desain ini dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan dulu yang akan kita capai itu apa gitu. Dari kegiatan pelajaran itu. Jadi kita ambil dari belakangnya dulu, bukan dari langkah-langkahnya. Misalnya kita langkah-langkahnya dulu kan. Nah, kalau kita ini ambil tujuan kita dulu. Tujuan kita itu apa sih? Nah, baru kita menyiapkan langkah-langkahnya. Oke. Oke, terima kasih Kak Amin. Nanti kita sama-sama belajar ya kakak terkait dengan backward design. Kita mendalami terkait dengan backward design. Mungkin ada lagi kakak yang lain yang ingin berpendapat terkait dengan backward design. Kang Madhair, Kak Suma, Kak Sukroni, Kak Kabir. Oke, kita belajar sama-sama ya. Ya, Kak Sukroni. Iya, pembelajaran backward design itu pembelajaran perancangan mundur atau desain mundur Pak, terkait nanti media yang belum tersampaikan kembali lagi ke media sebelumnya gitu. Desain kita mundur, bukan halnya kita kembali ke ini sih bahasa desain penggambaran, kembali ke penggambaran awal. Oke. Baik, terima kasih Kak Sukroni. Nanti kita sama-sama ya kakak kita belajar. Oke, baik, terima kasih Kak Sukroni. Oke, sebelum kita bahas nih kakak, silakan nanti kakak tuliskan nih, di kolom chat menurut kakak nih dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam sih pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Nanti sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan backward design itu sendiri. Nah, kira-kira kakak nih dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak di kolom chat. Satu itu berarti belum paham ya, belum memahami. Ya, kalau 10 ya sangat memahami. Ya kira-kira dari 1 sampai 10 itu kakak poinnya berapa gitu. Skala nilainya berapa? Berapa besar pemahaman kakak terkait dengan kurikulum PJOK. Silahkan di kolom chat kakak. Maaf Pak, tadi lagi di jalan. Oh ya. Kurang. Pada kabur semua ini kayaknya. Karena nggak dapat door prize kabur. Bubar Pak, nggak dapat kupon. Ya silakan kakak. Menurut kakak nih dari 1 sampai 10. Oke, Kak Andri 4. Nanti middle ya. Pemahaman terkait primer 6. Kak Sukroni. Benar Bapak Ibu. Ini 6. Baiknya sepakai 20.000. Kak Kabir ini baru 5, Kak Suma 5. Ini semuanya pada tidak mau menyombongkan diri ini kayaknya nih kakak ya. Masih Cari bingung. aman. Oh, cari aman. Biar nggak ditanya-tanya ya. Kalau 10 nanti suruh ngajarin biar ya. Oh gitu. Oke, baik kakak, terima kasih. Cuma nanti gini kakak, kita perlu sedikit menyamakan persepsi dulu terkait dengan CP ya kakak, capaian pembelajaran yang terbaru yang dikeluarkan dari pemerintah. Kira-kira kakak sudah dapat CP yang terbaru belum nih kakak? Atau masih menggunakan CP yang lama nih?
Kalau tidak salah itu yang BSKP 032 itu kakak. Kalau yang dulu kan 033 ya. Memang perbedaannya nggak terlalu signifikan sih, cuma ada sedikit gitu. Cuma memang ada beberapa elemen dalam CP-nya yang berubah gitu kan. Apa sama semua? Sudah sama semua kakak-kakak? Ya, pakai CP yang ada, Pak. Ya yang adanya yang berapa itu ke Amin? Yang BSKP 032 Karena atau ya 033? itu tadi perbedaannya nggak jauh-jauh beda, jadi yang lama yang baru hampir sama gitu. Kalau kakak-kakak yang lain gimana? Menurut apa ya? Menurut BSKP. soalnya intinya gini ya Pak ya, kita ya harus fokus sebenarnya nih ya dalam mempelajari ini. Ya. Betul. Jadi ini bagian dari awal pembelajaran Kak Kabir ya, dalam artian terkadang kan kita harus, nah ini yang ingin kita rubah seperti ini. Jadi jangan terkesan kita itu PJOK hanya sekedar pokoknya ngajar lah gitu ya, pokoknya udah praktek aja di lapangan gitu. Nah, dalam artian apa namanya, kita juga dibutuhkan gitu terkait dengan pemahaman tentang kurikulum PJOK ini kata-kata. Jadi ini adalah yang paling mendasar, gitu, fundamental gitu ya, sangat-sangat penting gitu, tidak terkait dengan bagaimana nantinya kita melangkah lebih jauh gitu kata-kata. Nah, jadi CP ini kan yang menentukan adalah pemerintah ya Kak. Itu melalui BSKP itu ya dengan nomor 032H garis miring KR garis miring 2024 itu CP yang terbaru Kak. Jadi insya Allah di-share deh di grup ya Kak. Share. Lalu di sana di dalamnya ada 4 elemen di setiap fasenya yang harus kita apa namanya turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran sampai dengan ke menentukan asesmennya ya kakak ya. Jadi ada elemen keterampilan bergerak, ada elemen belajar melalui gerak, lalu elemen bergaya hidup aktif, lalu dan satu lagi itu memilih hidup yang menyehatkan itu kakak. Kalau yang terdahulu kan berbeda itu kakak ya elemennya. Itu ya kakak ya nanti bisa bersama deh. Oke lanjut kakak. Nah kira-kira nih kakak, menurut kakak tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah nih kakak. Silahkan tuliskan di kolom chat. Nah pendapat kakak nih, tujuan dari PJOK di sekolah itu apa sih gitu? Kenapa harus ada PJOK? Tujuannya apa sih gitu? Nah silakan kakak, silakan ditulis di kolom chat. Ini belum berubah ya? Nah, menurut kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak? Oke kak, ini tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran gerak terstruktur kepada peserta yang memberikan pengalaman tentang bergerak. Oke. Kira-kira tujuan besarnya ya, tujuan besar dari
kenapa sih harus ada PJOK, gitu, adanya PJOK, mata pelajaran PJOK di sekolah. Gitu. Silakan kakak yang lain. Kak Andre, tujuan belajar PJOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani peserta didik dan memberikan penguatan keterampilan prestasi. Kakak dia tujuan utama untuk mengembangkan anak secara holistik, itu mau fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Oke. Kak Suma juga. Jadi kakak silahkan. Oke, baik kakak ya. Sedikit berbagi saja. Jadi terkait dengan apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah kakak. Jadi kita selaku guru PJOK kan harus memahami dulu ya terkait dengan tujuan PJOK itu sendiri. Nah, sebelumnya kakak nih, kalau tujuan dan manfaat kira-kira sama apa beda kakak? Menurut kakak? Ada yang berpendapat? Silakan kakak. Kira-kira tujuan dan manfaat itu sama atau beda? Ada yang berpendapat? Silakan. Oke, silakan Kak Suma. Iya Pak, untuk menurut saya kalau tujuan itu apa yang kita ingin tuju, apa yang kita rencanakan gitu. Kita rencananya seperti apa, nanti untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa. Kalau misalkan untuk manfaat mungkin nanti apa yang sudah kita lakukan, apakah manfaat, apakah tidak gitu. Setelah kita lakukan dalam yang penting dalam intinya gitu. Kalau dalam pembelajaran mungkin kita di intinya apakah manfaat enggak gitu yang kita ingin tuju itu gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Suma. Ada lagi kakak-kakak yang ingin berpendapat perbedaan dari tujuan dan manfaat nih? Silakan kakak. Kak Sukroni, silakan. Terkait tujuan, mungkin apa yang kita rencanakan yang diharapkan bisa terlaksana. Dan apabila terlaksana semua tahapan dan akan dimanfaatkan dari segi kegiatannya itu. Jadi antara tujuan itu yang diharapkan ketika misalkan terkait pembelajaran yang ada dan disiapkan di awal. Dan kemudian untuk manfaat, setelah melaksanakan kegiatan, apakah bermanfaat atau tidak dalam pembelajarannya gitu. Mungkin itu saja untuk saya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi, terima kasih Kak Sukroni. Ada lagi? Satu orang lagi deh. Kak Amin, boleh Kak Amin? Atau Kak Andri, silakan. Kak Kabir. Ada lagi? Ya, silakan Kak Amin. Oke, kalau menurut saya tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai, ya, yang dicapai oleh kita dalam suatu pembelajaran. Sedangkan manfaat itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh peserta didik. Oke, baik.
singkat. Singkat, jelas, padat. Oke, baik, terima kasih Kak Amin. Jadi kakak-kakak seperti ini ya. Tadi kakak-kakak sudah menjawab di kolom chat terkait dengan tujuan. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Yang pasti kan tujuan itu kan harus tetap pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik ya kakak-kakak. Jadi tujuan pembelajaran juga bagaimana caranya kita bisa mentransfer knowledge ya terkait dengan PJOK itu terhadap peserta didik kita. Jadi apa sih yang kita harapkan dari peserta didik kita itu dengan adanya mata pelajaran PJOK gitu kakak-kakak. Kan pertama tadi untuk misalkan agar anak itu paham terkait dengan geraknya, paham terkait dengan gerak tersebut tuh gerak apa namanya gitu ya, terus makanan yang sehat itu ya seperti apa. Jadi kan kaitan dengan kognitifnya kakak-kakak ya, kognitifnya. Terus yang kedua itu selain itu kita juga harus bisa mentransfer terkait dengan keterampilannya gitu, keterampilan peserta didik kita itu. Jadi setelah tahu nih jalan yang benar, anak-anak bisa mempraktikkan gitu. Jangan sampai nanti jalannya itu seperti jalan bebek gitu ya, kakaknya kakinya tidak simetris gitu ya, tidak ini. Jadi setelah tahu, oh seperti ini loh pengetahuannya terkait dengan gerak berjalan itu seperti ini, apalagi di kelas bawah ya, di SD itu. Lalu keterampilannya mereka mempraktikkan itu gitu. Bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berlari, menendang bola ataupun yang lain sebagainya ya kakak. Jadi kita lah yang sebagai mentransfer knowledge itu gitu. Lalu selain itu ada juga yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk menciptakan sikapnya ataupun afektifnya ya dari segi permainan. Jadi anak-anak itu diharapkan tumbuh karakternya, fair play-nya, sportivitasnya, dan saling menghargai dan yang lain sebagainya gitu ya kakak. Jadi selain itu ya ketiga komponen itulah yang ini kan. Dan satu lagi diharapkan pelajar PJOK itu meningkatkan kebugaran gitu ya tujuannya itu. Jadi kalau dari Pak Gito ya kakak, ini sharing saja. Jadi 4 yang tujuan utama besar adanya mata pelajaran PJOK. Pak Gito itu Kepala Balai Grup Penggerak di Provinsi Banten. Yang pertama itu tujuannya apa sih gitu. Jadi kita itu agar anak itu bisa baik gitu. Baik itu kaitannya dengan sikapnya tadi ya kakak. Yang kedua anak-anak itu bisa pintar. Pintar itu ya paham kaitan dengan kognitifnya itu. Yang ketiga itu terampil. Jadi motoriknya atau psikomotornya juga kita sampaikan gitu ya. Yang terakhir adalah bugar. Jadi itu kakak-kakak tujuannya tuh baik, pintar, terampil dan bugar. Cara ringkasnya ya kakak ya, tujuan adanya pelajaran PJOK. Nah jadi pada dasarnya gini kakak, PJOK itu tetap mengarah kepada tujuan pendidikan nasional, tetapi caranya ke sana itu dengan melalui pembelajaran gerak gitu ya, terus kognitifnya itu dapat dengan bagaimana tadi cara mengetahui geraknya, terus keterampilannya bagaimana dia mempraktekkan gerak itu sendiri, lalu bagaimana cara mereka bersikap gitu ya, ataupun attitude-nya seperti itu kakak. Jadi jangan berpikir PJOK itu udah hanya gerak saja, udah ngajar aja lah pokoknya gitu ya, seperti yang tadi ya Kak Abir gitu. Jadi kita tidak tahu nih apa sih tujuan yang sebetulnya dari mata pelajaran PJOK gitu kakak-kakak. Jadi seperti kakak-kakak. Jadi secara umum seperti ini kakak. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka 2024, PJOK ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Nah itu yang
versi panjangnya kakak-kakak ya. Jadi yang pendeknya tadi tuh baik, terampil, pintar, dan bugar ya kakak-kakak ya. Lalu yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah ini juga kakak-kakak bisa menjadi sebuah acuan dalam untuk peserta didik dalam memilih bagaimana cara hidup sehat itu seperti apa, cara memilih makanan, terus apalagi kan sekarang rentan ya kakak, rentan dengan obesitas, dan itu tidak sejalan dengan gerakan emas 2045 tuh yang dicanangkan oleh pemerintah, karena memang ini banyak kecanduan gadget yang mereka hanya tidak bisa memilih dan memilah makanan, terjadinya obesitas, itu bertolak belakang tuh, sangat kontradiktif terkait dengan apa sih yang ingin kita capai ini ya dalam PJOK ini untuk kaitannya dengan Germas 2045 itu. Lalu menanamkan membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Jadi bukan eksklusivitas gitu ya. Di sini PJOK juga tidak berlaku tuh kalau eksklusivitas. Kan misalkan PJOK hanya bagi orang-orang yang tubuhnya ideal, postur tubuhnya ideal. PJOK ya bagi yang mohon maaf lengkap gitu ya, anggota tubuhnya lengkap, jadi tidak seperti itu kakak. Jadi kita lebih kepada menekankan ataupun mengedepankan pembelajaran yang kualitas kakak. Jadi semua peserta didik itu dapat mendapatkan pembelajaran yang sama. Nah, terakhir menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini yang tadi disampaikan ya kakak-kakak terkait dengan tujuan pembelajaran, dan akhirnya ada manfaatnya ini kakak yang sepanjang hayat ini. Jadi kita semua sepakat ya kakak, tadi itu kalau tujuan itu memang apa yang ingin kita capai gitu ya, bagaimana cara kita mencapai itu dan segala macam ya. Lalu kalau manfaat itu sendiri tadi, seberapa besar sih manfaat yang bisa kita rasakan ataupun dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya daily living evaluation tuh kakak. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Kira-kira apa yang sudah didapatkan terkait dengan pembelajaran PJOK di sekolah, kira-kira ada manfaatnya nggak sih dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran sepanjang hayat ini kakak. Nah jadi seperti itu kakak ya. Jadi semoga peserta didik itu setelah mendapatkan pengetahuan baik kognitif, keterampilan ataupun sikap dalam pembelajaran PJOK itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kakak, mari kita diskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya kakak ya. Nah, terlepas dari kurikulum apapun nih kakak, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik kakak tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak ditulis di kolom chat. Ataupun mau berpendapat silakan kakak. Langsung resen, silakan berpendapat. Karena kan pergantian kurikulum kan seiring bergantinya menteri, pemangku kebijakan itu biasanya suka berganti ya kakak ya kurikulum. Nah, jadi terlepas dari kurikulum apapun tuh, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang tadi kakak tuliskan di kolom chat dan menjadikannya sebagai acuan gitu kan? Silakan kakak Bir. Mungkin untuk terlepas dari itu ya Pak ya, jadi pedoman dalam merancang kurikulum PJOK ini ya mungkin kita dapat memenuhi kebutuhan dan harapan murid ya
sesuai dengan kebijakan pembelajaran terdiferensiasi itu ya. Prinsip-prinsip ini yang mencakup standar proses kurikulum merdeka gitu. Jadi tujuan dari kurikulum PJOK ini ya apa ya? Artinya bukan hanya dari fisik, mungkin dari etika anak, karakter gitu. Mungkin diterapkan di pembelajaran PJOK ini gitu Kak. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Kak. Ada lagi Kakak, silakan. Kira-kira sudah belum sih Kakak nih, setelah tahu nih Kakak tadi kan Kakak menuliskan di kolom chat nih tujuan adanya mata pelajaran PJOK ya Kakak tuh. Nah, jadi yang dituliskan Kakak sudah belum sih nih dijadikan sebagai sebuah acuan gitu dalam merancang modul ajarnya gitu. Sekarang Kakak, ada lagi? Kita berbagi saja Kakak ya. Ini ada Kak Jenudin nih. Silakan Kak Jenudin, ada Kak Jenudin? Nggak ada kayaknya Kak. Kalau Pak Jama pinter nih ngomongnya. Coba nih mana Pak Kak Jenudin nih? Ya, kayaknya lagi jadi panitia kayaknya. Oh gitu. Kalau nggak Kak Madahair deh, coba Kak Madahair. Atau Kak Dede, silakan. Pak Amin nih. Nah, coba Pak Amin deh. Kak Kabir, Kak Amin. Ya, aduh. Oke, mungkin terlepas dari kurikulum apapun ya, semua kurikulum pasti tujuannya itu baik intinya ya. Jadi intinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Cuma khusus untuk kurikulum yang untuk PJOK, nah di sini kita sebagai guru olahraga kita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa yang terutama itu tentang afektifnya, kognitifnya dan psikomotornya itu. Mungkin itu tujuan kita untuk mengembangkan itu untuk khusus untuk PJOK. Oke. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih Kak Amin. Ya kan ada lagi kakak yang ingin berpendapat? Kak Suma? Lagi pada nggak fokus sih kayaknya nih. Ini kalau Kak Suma Kak Door press bir. Udah pada kabur ini nggak dapat door prize. Saya lagi di jalannya menuju ke lagi di jalan ya. Oke. Ini kakak jadi secara umum ya harus diterapkan bahwa PJOK itu adalah pembelajaran bagi peserta didik kita kakak. Itu yang perlu ditekankan tuh kakak. Jadi sasaran utamanya adalah peserta didik kakak ya. PJOK juga bisa menjadi sarana hidup aktif dan gaya hidup sehat. Tadi itu bagaimana anak-anak dapat menyenangi mata pelajaran PJOK itu sendiri. Gitu. Jadi kita mencari strategi ataupun mentransfer knowledge-nya itu kepada peserta didik dengan sasaran utamanya tadi bisa mengembangkan kognitifnya, psikomotornya ataupun afektifnya ya kakak ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan dua hal tersebutlah yang bisa kita jadikan sebagai acuan karena memang kedepannya kita kan harus membuat atau menciptakan pembelajaran yang bermakna terhadap peserta didik. Nah, diawali dari kita memahami lalu kita merancang gitu ya dan hasilnya diharapkan anak-anak bisa mengalami ataupun mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi seperti itu kakak. Ya lanjut. Nah, kira-kira nih kakak, tujuan-tujuan yang tadi dalam konteks kurikulum merdeka nih kakak.
apakah tujuan ini bisa dicapai? Kakak, silakan. Ada yang ingin berpendapat, kakak, silakan. Kira-kira nih, dalam konteks kurikulum merdeka nih, apakah tujuan-tujuan yang tadi kakak tuliskan di kolom chat itu bisa dicapai, kakak, dalam konteks kurikulum merdeka? Silakan kakak, Kak Dede, Kak Basri, silakan Kak Basri nih. Oh ya, silakan Kak Suproni. Dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Mungkin dari istilah-istilah yang tujuan yang diharapkan kurikulum itu sama, cuma ada pergantian dari singkatan ya, singkatan dari CP menjadi KIKD dulunya seperti kemudian ATP dan modul ajar. Nah, di sini dalam kurikulum merdeka itu kan selain dari berpusat pada murid, tetapi menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan itu semua mata pelajaran yang akan dicapai itu dari berbagai macam pelajaran gitu tujuannya. Bukan hanya dulu ada kurikulum kurtilas ya, ada apa namanya mengamati, menanya, mencoba mengasosiasi dan komunikasikan, sama tujuannya itu ke peserta didik yang diharapkan dicapai gitu. Akan tetapi selain itu juga pembelajaran yang kurikulum sekarang selain dari berfokus pada siswa, banyak hal proyek-proyek ataupun media-media yang harus bersifatnya modern gitu. Bukan hanya kita saja yang harus bisa, tetapi siswa yang lebih aktif diutamakan. Mungkin seperti itu Kak, dari bahasa Indonesia kurang lancar. Oke, baik, terima kasih Kak Sukroni, luar biasa nih. Silakan Kak Basri. Kak Basri, silakan Kak Basri, ingin berpendapat. Kak Basri sudah resen. Silakan Kak. Ada lagi kakak yang ingin berpendapat? Kak Amin, silahkan deh. Oke, terima kasih nih Pak Kabir dari angkat tangan nih Mbak. Iya Pak Kabir. Komen. Kak Basri. Lagi orang fokus men. Dikiri banyu bae deh. Silakan. Oke, dalam konteks kurikulum merdeka di sini ya sebenarnya sih hampir sama dengan kurikulum yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan ke-13 itu ada pendidikan karakter gitu ya. Kalau di sekarang itu ada P5 ya, pendidikan profil Pancasila ya, hampir sama tujuannya. Cuma di sini tujuan yang akan kita capai ya semuanya sebenarnya sudah tercapai, sama tujuannya kayak kurikulum apapun ya. Kalau untuk BJK tujuannya sih sama sebelum menurut saya. Jadi cuma tadi itu ada sedikit pengembangan di sini di kurikulum merdeka ini, siswa itu lebih aktif ya, lebih berperan aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi guru itu cuma sebagai apa ya, sebagai leader lah atau pembimbing. Jadi kalau dulu kan ya kita yang lebih aktif, anak cuma ngeliatin. Jadi gurunya kalau dulu guru yang lebih pintar, ya anak cuma ya sekedarnya doang. Nah sekarang kita dibalik, anak harus lebih pintar gitu. Karena guru cuma ya mengarahkan doang, iya kamu gini-gini. Oh ya berarti kan capaiannya tujuan ke anak. Oke, baik. Terima kasih Kak Amin. Jadi kan kita pada modul sebelumnya kan kita sudah mengenal ya kakak terkait dengan student center learning, di mana ada beberapa model pembelajaran yang bisa kita gunakan ya
Nah, cuma yang paling favorit kan biasanya di kurikulum Merdeka itu ada 4 ya kalau tidak salah itu. Yang itu yang paling favorit itu biasanya tuh ada discovery learning, tuh ya, ada inquiry learning, ada program based learning dan project based learning itu. Nah, mungkin semua model juga kan sama saja nih Kak. Semua model itu model pembelajaran itu akan terlihat bagus kalau memang tujuan pembelajaran nanti yang hendak dicapai itu memang bisa terakomodir ya ataupun tercapai gitu. Nah, ini setiap model pembelajaran akan dinilai kurang baik kalau memang tidak bisa ataupun kurang berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu Kak. Nah, jadi saya sepakat Kak ya, kita sepakati ini dalam konteks kurikulum mereka ini kan diberikan keleluasaan ya Kak ya. Lagi sangat fleksibel kurikulum mereka itu ya Kak ya, tidak seperti yang dulu. Kalau dulu kan memang lebih kepada teacher center gitu ya, di mana ya terserah gurunya aja deh gitu. Tidak kaku seperti itu. Sekarang lebih kepada melibatkan peserta didik itu. Nah, jadi memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Itu tadi ya. Jadi untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini jadi kakak-kakak pemerintah hanya memberikan CP-nya juga. Jadi kita semua bisa menurunkan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan tadi ya kebutuhan peserta didik di sekolah kita. Mungkin di sekolahnya kaitan dengan TP ya, di sekolahnya Kakak Abi dengan sekolahnya Kak Amin, TP-nya bisa berbeda gitu. Ya, jadi kita diberikan keleluasaan. Jadi terkait dengan ini dikatakan kurikulum operasional satuan pendidikan, ya di mana memberikan keleluasaan terkait untuk penurunan dari CP menjadi TP tersebut. Gitu, Kakak. Jadi seperti itu Kakak ya, jadi setiap sekolah CP-nya nantinya akan bisa berbeda-beda. Kalau CP memang sama. Jadi tinggal nanti pengembang ataupun mau disamakan, karena ini sama-sama wilayah Cikande nih, karakter peserta didiknya sama, kebutuhannya sama, itu bisa tuh dibuat secara sama-sama di kolektif kolegial melalui KKG-nya ataupun MGMP-nya ataupun komunitas itu bisa dijadikan disamakan persepsinya dalam menyusun TP tadi. Jadi seperti itu kakak ya. Berikutnya kakak bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, jadi karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, kakak ini bagaimana ini kakak? Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam backward design-nya sendiri, gitu kakak. Nah, lalu proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap ini. Nah, sebelum membahas ini kakak, apa sih backward design tadi, alur mundur tadi, gitu, ya. Jadi yang disampaikan tadi kakak sudah baik ya kakak terkait dengan backward design, di mana backward design sendiri adalah sebuah pendekatan kakak ya, sebuah pendekatan ataupun metode di mana diawali dari menetapkan hasil pembelajaran yang diinginkan ataupun di dalam slide ini mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dasar dari pembelajaran. Adapun dari sumber yang lain kakak, di mana kita menetapkan hasil terlebih dahulu, hasil pembelajaran yang kita inginkan nih kakak. Ya, yang kedua, setelah itu kita akan menentukan ataupun merancang asesmen yang akan digunakan. Asesmen yang akan digunakan dalam merancang modul ajar itu, dalam pembelajaran tersebut. Ya, lalu yang ketiga, barulah kita menyusun
langkah-langkah pembelajaran di mana nanti setiap aktivitasnya bisa nggak nih kira-kira mencapai tujuan yang kita tentukan tadi nih, ya tujuan dalam pembelajaran itu. Kira-kira bisa nggak nih aktivitas yang ini, lalu asesmen juga disesuaikan. Jadi alur mundur ya kakak. Jadi insya Allah kakak yang ikut PPG yang piloting 3 ya dibahas juga kalau tidak salah, dibahas juga terkait dengan UBD ini, itu understanding by design gitu kakak ya. Nah kira-kira ada yang ingin berpendapat lagi nggak kakak terkait dengan backward design gitu? Sebelum kita lanjut. Nah, kira-kira apa sih keuntungan backward design gitu? Apakah hanya sekedar ini sebuah metode gitu, hanya modal saja, hanya sebuah pendekatan saja gitu. Yuk Pak Amin, mungkin apa ya Pak, kita ganti-ganti kurikulum ya, tapi ketika pelaksanaan penilaian ya kayak tetap aja gitu prosesnya kayak kurikulum 13 gitu. Jadi nggak ada perubahan Min ya. Jadi ya pas lagi UTS lagi gitu kan gitu. Metode penilaiannya. Ya yang pernah dulu pertama kita dengar itu kan ya kalau kurikulum merdeka tidak ada tes ya. Iya. Tidak ada tes atau apa ya. Bagi sekarang ada lagi jadi hampir sama. Mungkin keuntungan dari proses background design ini yang pertama ya karena kita harus menentukan tujuannya dulu, itu mempermudah kita untuk menyusun rencana pembelajaran kalau menurut saya, karena kita sudah tahu tujuan, misalnya tujuan saya ini mau ke Balaraja nih, nah jalannya harus lewat mana yang terdekat nih, nah, gitu kan, oh lewat sini aja nih ya, itu mau tujuan kan rencanakan jalan itu kan beda-beda masing, terserah bebas mau pakai jalan yang mana, yang penting tujuannya kita udah tahu mau ke Balaraja ya. Kalau saya mau ke Balaraja lewat Cikande Asem lah lurus, kalau Pak Kabir lewat Kreasa kan muter gitu, seperti kita ketemu di situ. Ya, mungkin kalau ini mempermudah kita untuk merancang pembelajaran, karena apa? Karena sudah tahu kita tujuan itu seperti apa gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, betul Kak Amin ya, luar biasa nih. Jadi intinya keuntungan model backward design itu memang benar-benar fokus kepada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai itu Kak. Jadi bisa memastikan seluruh proses pembelajaran itu nantinya terarah gitu pada pencapaian tujuan yang jelas gitu ya. Dalam artian tadi kita mau ke Balaraja nih tujuan utamanya nih ya, tapi jalannya silakan kakak mau yang mana menurut masing-masing gitu ya. Oh saya lebih dekat melalui jalur ini, saya melalui ini gitu ya, ataupun saya dari Kopong nggak mungkin dari Asem nih, saya lewat jalur alternatif nih bisa motong nih. Yang penting bagaimana caranya kita nanti sampai kepada tujuan yang hendak kita capai itu gitu kan kakak saja. Tambah lagi pembelajaran itu lebih dirasakan bisa lebih efektif gitu Kak. Karena setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas, jadi peserta didik itu nanti lebih mudah memahami hubungan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana hal itu relevan dengan hasil yang diinginkan gitu Kak ya. Jadi benar-benar pembelajaran itu bisa lebih efektif gitu Kak. Lalu berikutnya asesmen ataupun penilaian yang lebih relevan ya. Jadi penilaian yang lebih relevan itu bisa kita rancang sejak awal, ya kita simpan di atas tuh, itu untuk mengukur tercapaian hasil pembelajaran. Ya silakan Kak Basri. Ya, angkat tangan mau jawab apa angkat tangan menyerah ini Pak Basri ini? Dari tadi angkat tangan mulu. Oke kita lanjut dulu Kak. Ini Kak Basri present terus nih. Jadi ya tadi ya asesmen itu yang lebih relevan gitu. Jadi maksudnya disesuaikan nih kira-kira tujuan ini kita menggunakan asesmen apa ya yang cocok nih gitu. Nah lalu memaksimalkan waktu pembelajaran dalam artian interaksional pembelajaran itu, langkah-langkah pembelajaran ataupun aktivitas yang kita susun nantinya nih Kak. Kira-kira melalui aktivitas apa ya yang kita bisa mencapai tujuan tersebut, gitu, tujuan pembelajaran yang kita tentukan di awal. Lalu kira-kira asesmennya nih, saya pengen menggunakan asesmen ini nih. Nah, cuma yang disayangkan tadi
Kak Kabir, kami juga menyampaikan kayak dilema ya, akhirnya dilema gitu. Ini kurikulum merdeka tapi kok kayaknya nggak merdeka-merdeka banget gitu. Malah ruwet. Baik malah rude malah nilai Bir ya. Iya, nyakin banyak ini itu. Tapi tujuannya mesti situ doang gitu. Jalannya muter-muter. Nah, jadi kan ada asesmen sendiri, kan ada asesmen diagnostik, ada asesmen apa namanya itu formatif dan sumatif ya kan, as, of, dan for itu ya kakak-kakak. Nah, tapi kenapa di kurikulum merdeka kok ada sih ini dilakukan secara bersama? Boleh tidak nih kakak-kakak? Ya pada dasarnya tidak jadi masalah kakak. Mau diadakan boleh, tidak pun tidak masalah. Dan itu kan akhirnya menjadi debat kusir gitu kakak ya. Nah, yang pasti yang terutama kita pahami ini bisa dilakukan kalau memang dalam menurunkan TP itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kan menyamakan persepsi terlebih dahulu tuh kakak. Jangan sampai nanti kita TP-nya berbeda-beda nih, TP-nya berbeda, tapi kok yang sumber-sumbernya kita harus disamakan. Jadi seperti itu kakak. Iya. Ya, itu kan jadi dilema tersendiri gitu ya kakak. Jadi intinya backward design ini adalah sebuah model ataupun apa ya, pendekatan yang benar-benar fokus terhadap tujuan yang ingin yang ingin kita capai gitu ya. Jadi model backward design ini membantu guru memfokuskan pembelajaran pada hasil yang diinginkan dengan cara nanti merancang penilaian dan kegiatan yang terstruktur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi dengan pendekatan ini peserta didik mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih efektif. Jadi seperti itu kakak-kakak ya. Jadi ini pesan kuncinya, backward design itu merupakan proses sistematis ya, yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan tuh antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Jadi dari belakang dulu nih kakak, tujuan pembelajarannya kita tentukan, lalu asesmennya kita tentukan, lalu baru langkahnya tuh aktivitasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi esensi seperti itu kan. Nah, sebelum kita lanjut nih kakak, ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan backward design? Ya, mungkin ini aja kayak apa ya? Dari berbagai metode itu, ya sebenarnya saya jujur pribadi, artinya kalau teori kan hanya menyampaikan gini-gini gitu ya kayak. Nah, sebenarnya pengen saya sih artinya belajar secara langsung prakteknya model seperti ini begini loh caranya gitu Pak ya. Artinya alurnya seperti apa gitu. Artinya pengennya kalau saya mah artinya ada guru misalkan yang menjelaskan metode ini awalnya dari mana mana. Jadi langsung praktek gitu. Kalau hanya membaca gitu kan kadang-kadang kita juga sendiri kurang paham gitu Pak gitu. Itu. Oke. Jadi silakan kakak, ada yang ingin menanggapi atau berpendapat terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Kak Kabir. Silakan kakak. Ada yang ingin berpendapat? Basri mana Basri itu? Sri, nih. Ayo Kamin, apakah sama? Jadi intinya mah ini Bang Kabir ya, satu ya kita kurang membaca kali ya. Ya kemudian ya tadi harusnya ya tadi kita baca dulu, setelah baca lapangan gitu. Iya. Maksudnya penerapannya tuh Min Pak, penerapan proses pembelajaran kurikulum yang merdeka itu seperti ini gitu. Maksudnya ada yang mencontohkan dulu gitu pengennya gitu Pak Min. Artinya alurnya, jalannya supaya ngena ke anak itu seperti apa prosesnya gitu kan. Kadang-kadang kita kan hanya baca-baca gitu, tapi kita sendiri ya mau menjalankan itu kurang paham gitu Pak Min gitu. Artinya ini apa ya?
kita pengen itu ada model lah yang mempraktekkan, artinya cara mempelajari kurikulum itu atau memberi materi ke anak itu alurnya ini gitu, atau jalannya supaya ngena ke anak itu seperti apa gitu. Ya kadang-kadang saya sendiri ya kurang begitu paham, ya kadang baca juga apa dulu gitu kan gitu. Mungkin itu Pak Amin gitu. Pengen saya sih artinya ada guru yang mempraktekannya gitu, mencontohkan gitu, supaya kita mengikuti apa yang diharapkan gitu. Ya, nanti kan di sini kita kan ada sesi tatap muka tuh. Nah, di situ kita akan mungkin kita praktekkan di situ ya. Iya, kayaknya di situ coba aja nanti. Cuma tuh 1 minggu nanti insya Allah Pak Basri yang akan mempraktekkan itu kayaknya. Bukan nanti. Dia tuh udah tingkat nasional. Iya, atletiknya. Ya. Untuk Suma, silakan Kak Suma. Oke, baik Pak Kabir ya. Iya. Menanggapi juga ya. Memang benar juga yang dikatakan Pak Kabir. Karena mungkin guru olahraga juga kata Pak Amin tadi, literasinya kurang ya, baca-bacanya kurang. Jadi mungkin ketika mau memahami praktek UBD itu seperti apa gitu. Jadi kayaknya kita kok mempelajari cuma sekilas gitu. Kalau misalkan memperdalam juga mungkin kita akan paham. Tapi dengan kayak Pak Kabir kan nggak bakal fokus juga ke pembelajaran PJOK. Saya tahu Pak Kabir kan ngurus ini, ngurus itu di sekolahnya. Jadi emang nggak bakal fokus gitu. Ketika kita mau praktek, mungkin ketika Pak Kabir melihat seperti ini ya cara UBD gitu. Mungkin Pak Kabir langsung paham gitu. Mungkin nggak fokus karena banyak kerjaan itu kan, sebagai bendahara, sebagai apa gitu. Menjaga sekolah juga. Ya. Nah, mungkin nanti kita akan lebih paham ketika nanti kata Pak Amin tadi ya, pas tatap muka nanti mungkin kita bisa sharing-sharing di situ. Sama saya juga Pak Kabir, mungkin kalau misalnya cara penerapan UBD ini seperti apa, penerapan berdiferensiasi seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan kita fokus baca, sebenarnya udah jelas di situ tata caranya seperti ini. UBD itu seperti apa, pembelajarannya berdiferensiasi seperti apa. Kalau kita fokus emang benar-benar bacanya. Kalau Pak Kabir kan mungkin pikirannya ke sana kemari mikirin apa gitu. Jadi nggak fokus ke pembelajaran PJOK-nya. Jadi pikiran semuanya SPD. Dipikirin Pak Kabir mah. Mungkin itu dari saya, Kak. Pak Kabir mah. Jadi mungkin menurut saya semuanya sih dari materi-materi sudah dilakukan kayaknya, sudah hampir sudah bilang. Cuma kita itu tidak tahu namanya doang kayak Bang Ibri ya. Tidak tahu namanya. Cuma baca judulnya ya. Tidak tahu dong ini apa ya, kita belajar kita sudah melakukan, cuma ya itu tadi namanya nggak tahu. Metodenya gitu ya, jenis apa gitu. Ya kita sudah mempraktekkan tapi nama metodenya nggak tahu gitu. Akhirnya metode sekependak kayak gitu ya. Ya, sekependak aja seperti mengajar. Lanjut. Oke, baik, luar biasa ini. Jadi pada dasarnya gini kakak ya, nanti setelah pembahasan ini kan kakak nanti berlanjut tuh. Dan jangan lupa, mungkin saya sedikit mengingatkan kakak, nanti kita akan belajar bersama di tatap muka, itu akan menganalisis video pembelajaran yang kakak-kakak buat. Ini saya sedikit mengingatkan, jangan lupa tanggal 22 kalau tidak salah ya, due date-nya itu, ataupun tanggal 27 itu nanti akan dibawa pada saat tatap muka kakak-kakak. Nah, nanti kita bahas tuh, kita bedah bersama terkait dengan bagaimana sih pembelajaran PJOK itu, strategi belajarnya seperti apa, dan yang lain sebagainya kakak-kakak. Nanti kita diskusikan bersama tuh kakak-kakak. Nah betul, ini sharing saja kakak-kakak. Di awal juga ketika saya mengikuti kegiatan PKG PJOK, saya terkadang bingung gitu karena lemahnya literasi saya gitu. Oh ini apa? Oh ternyata teorinya ini, ternyata saya sudah pernah melakukan ini loh, gitu. Karena memang kalau pembelajaran diferensiasi itu ya kita sangat dekat dengan mata pelajaran PJOK gitu yang ada praktiknya ya. Kita tidak mungkin mengedepankan eksklusivitas, kita inklusivitas gitu, dan itu sudah kita lakukan. Kalau kita kan menemukan peserta didik yang kidal misalkan, nah itu
ternyata kita sudah pernah melakukan itu loh, gitu, inklusivitas itu. Karena kita tidak tahu penamaannya saja. Nah, terkait dengan backward design sendiri, ini hanya tinggal alur mundur. Kita sudah menentukan itu tujuan pembelajarannya nih, lalu kita rancang asesmennya. Kira-kira asesmen seperti apa sih yang cocok nih yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dengan nanti disesuaikan melalui aktivitas pembelajaran yang kita susun tuh, yang kita rancang. Kalau dulu kan RPP ya, kalau sekarang modul ajar gitu Kakak. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja nih yang untuk bisa mencapai ini? Berapa aktivitas bisa mencapai tujuan itu? Kita menentukan misalkan di materi terampil bergerak, misalkan terampil bergerak kita sarananya gitu kita mau mengambil melalui atletik misalkan tuh ya, ataupun sub materinya mau jalan cepat misalkan, ini di kelas di fase E atau F misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi saya akan menentukan dulu apa sih yang saya capai ini dari terampil bergerak ini melalui jalan cepat misalkan, seperti itu Kakak. Ya, jadi pertama bentuk peserta didik mampu sintaksnya dulu tuh, mengetahui teknik jalan cepat. Ya, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi teknik jalan cepat. Yang ketiga, menganalisis jalan cepat. 4, misalkan mempraktikkan teknik jalan cepat. Misalnya seperti itu, Kakak. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu. Lalu asesmennya seperti apa sih gitu asesmennya? Nah, dengan pada saat anak mengidentifikasi, saya menggunakan LKPD nih ataupun self checking misalkan, itu silahkan asesmennya Kakak sendiri itu yang menentukan kira-kira yang cocok untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran itu asesmennya seperti apa dan bagaimana gitu. Lalu pada saat praktek kita bisa menggunakan peer assessment gitu atau penilaian antar teman gitu kan, itu bisa kita yang menyiapkan rubriknya, ataupun kita bisa monitoring ya, lembar observasi guru. Nah, itu bisa kita asesmennya bisa kita tentukan di awal gitu, penempatannya di atas gitu. Nah, yang terakhir baru langkah-langkahnya. Oh, nanti anak-anak menggunakan LKPD. Oh, jadi seperti ini langkah-langkahnya nih. Guru menyiapkan ini dan segala macam sampai dengan akhir. Jadi mungkin seperti itu gambaran terkait dengan backward design Kakak. Ya, jadi insya Allah saya percaya Kakak sebetulnya pada dasarnya sudah melakukannya, cuma memang urutannya saja gitu Kakak yang penyimpanannya dari belakang dulu gitu, harus mundur gitu. Jadi kita setelah menentukan tujuan baru merancang nilainya ataupun asesmennya. Seperti itu Kakak ya, terkait dengan backward design. Kita lanjut. Nah, ini aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, jadi Kakak nanti saya minta Kakak menjawab di kolom chat nih Kakak. Jawabannya dari definisi di bawah ini ya tidak. Manakah yang definisi di bawah ini Kakak? Tinggal tuliskan jawaban di kolom chat ya atau tidak. Nah, mulai Kakak ya. Yang pertama, nah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Sekarang Kakak ditulis di kolom chat. Nggak bisa Kak, ini pakai HP mati lampu. Oke, yang bisa aja, silakan. Iya atau tidak. Kira-kira kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kayaknya tidak. So, silakan kakak yang lain di kolom chat. Nanti kita minta pendapatnya Kak Kabir ya. Kalau Kak Kabir tidak, kami tidak. Silakan yang lain Kakak.
Kak Sukron tidak, Kak Andri iya, Kak Dede tidak. Oke, ini ada dua pendapat nih kakak. Silakan Kak Kabir dulu. Kak Kabir, kenapa tidak Kak Kabir? Ya, bentar. Kenapa tidak ya? Ya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, karena kurikulum itu hanya apa ya, sebagai bahan saja untuk menentukan tujuan yang akan dicapai gitu. Oke, Jadi lagi. sebagai apa ya? Sebagai perangkat keterampilan bukan gitu. Hanya sebagai apa ya? Bahan untuk kurang ini ya bahasanya sayanya. Bentar, ya. Ya intinya itu Kak, ya intinya artinya kalau bukan termasuk keterampilan karena kurikulum itu hanya sebagai apa ya, wadah atau fasilitas untuk memprogramkan uh, tujuan yang akan dicapai di sekolah tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Kabir. Kalau ini Kak Andri nih, kalau Kak Andri menjawab iya nih, Kak Andri. Kak Andri, Ya, mohon izin Kak, saya baru kegiatan. ya, siap. Mengikuti terputus-putus tadi, mohon izin Kak Fahmi, kawan-kawan. Kalau menurut saya sih, ya sebab kurikulum itu kan rancangan ya Pak ya. Saya kira semua rancangan, strategi, kan ada dalam kurikulum. Jadi, maka dia termasuk keterampilan pengetahuan ada di dalamnya. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Kalau Kak Suma deh, Kak Suma, satu lagi nih. Kak Suma menjawab tidak nih. Ya, Pak Suma mah CGP Oke, ini. baik Pak. Pasti benar yang jawab. Weh, pada baik. Liur kita ke Pak Kabir, pada baik. Oke, Pak, menurut saya kalau untuk kurikulum saya nggak kenapa jawabnya tidak. Arahnya itu untuk yang untuk menguasai keterampilan sih tidak. Kalau keterampilan otomatis ke gerak ke pengetahuan atau ke bisa cari referensi dari media sosial. Kalau untuk dari kurikulum mungkin kurang ya untuk menguasai keterampilan. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, baik, terima kasih. Kakak, kalau seperangkat kita lihat tuh jawabannya ya kakak. Apa sih jawabannya benar atau salah nih kakak? Ya atau tidak nih? Ini merupakan definisi yang benar katanya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas gitu ya untuk menguasai keterampilan. Nah, jawabannya tidak kakak. Karena memang kalau dikatakan perangkat itu kan apa namanya sebuah, kalau dulu tuh rencana RPP itu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran tuh kakak. Seperangkatnya itu untuk menguasai ataupun langkah-langkahnya tuh yang kita jabarkan tuh untuk menguasai suatu keterampilan tersebut gitu. Kalau kurikulum kan wadah yang besarnya gitu kakak. Jadi seperti itu. Kalau yang seperangkatnya apa namanya RPP-nya gitu. Nah, jadi RPP merupakan seperangkat. Nah kalau kurikulum RPP itu merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri gitu. Jadi subsnya itu adalah RPP itu ataupun yang sekarang itu modul ajar ya kakak-kakak. Oke, next yang kedua nih kakak-kakak. Silakan tulis kolom chat nih. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, ya atau tidak kakak-kakak? Pak Sukroni tidak. Pak Swadia, Pak Suma tidak. Rahmat Hair tidak.
Saya jawab iya, Kak. Kak Kabir ya, Kak Dede ya. Oke. Oke. Kita lihat Kakak jawabannya. Kak Amin mana Kak Amin nih? Apa jawaban Kak Amin? Iya atau tidak nih? Amin. Amin iya. Coba kita lihat Kakak. Apakah jawabannya benar? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ternyata jawabannya Waduh, tidak. salah, men. Jadi buku-buku yang lain itu bisa dijadikan sumber belajar juga Kakak ya. Jadi dalam artian kurikulum di sini kan bukan hanya sekedar buku teks peserta didik saja gitu Kakak ya. Apalagi sekarang zamannya era teknologi itu bisa dijadikan sumber belajar dari peserta didik itu sendiri gitu ya. Banyak tuh yang bisa dijadikan ini. Jadi bukan hanya dapat dikatakan satunya suatu kurikulum gitu buku teks peserta didik itu. Oke, yang terakhir nih Kakak, satu lagi lanjut. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Silahkan Kakak. Yang ketiga nih, Kak Suma iya, Kak Amin iya, Iya kayaknya, Kak. Kak Kabir iya, Kak Andri iya, Kak Dede iya, Kak Madir iya. Oke, siap. Kita lihat jawabannya Kakak. Oke, betul ya. Jadi sepakat semua Kakak jawabannya memang betul. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke. Lanjut Kakak ya. Nah, jadi komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama adanya struktur kurikulum, ya. Yang kedua apa capaian pembelajaran yang tadi ini kan ya, yang menentukan adalah pemerintah, CP itu sendiri, lalu diturunkan menjadi TP dan tugas kita lah yang nantinya menurunkan menjadi sebuah TP itu tujuan pembelajaran. Yang ketiga pembelajaran dan asesmen. Lalu berikutnya adalah penggunaan perangkat ajar, dan yang terakhir adalah kurikulum satuan pendidikan KWSP ini. Jadi komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ya, mungkin sekolah merdeka itu bisa sudah lebih memahami nih sebetulnya kalau sekolah penggerak ya biasanya tuh kakak tuh. Itu yang sudah benar-benar esensial banget dengan ini gitu. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi itulah komponen kurikulum. Lanjut ke kakak ya. Nah ini, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya, agak bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak-bapak, Kakak, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, misalkan tadi itu ya kakak, pemerintah hanya menyiapkan CP-nya nih. Jadi kakak-kakak diberikan keleluasaan tuh untuk menurunkan menjadi sebuah TP. Itu tujuan pembelajaran. Apa sih yang kita inginkan nih? Yang bisa kita lakukan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik di wilayah kita gitu. Baik kultur gerak yang mungkin di Kopo dengan di Cikande TP-nya bisa berbeda. Tidak menutup kemungkinan berbeda-beda. Nah, itu kan sudah beda wilayah, Kopo dan Cikande kan sudah beda wilayah. Itu mungkin berbeda. Nah, jangan-jangan seperti itu di tempatnya Kak Amin dan Kak Basya itu Kak Suma itu mungkin TP-nya juga berbeda-beda gitu. Kecuali memang ada kesepakatan bersama disusunnya melalui komunitas belajar ataupun KKG gitu disusun bersama-sama ya secara kolektif kolegial itu mungkin akan sama gitu. Nah, jadi kira-kira
KOSP ini kita menyusun TP di dalam KOSP itu menyesuaikan minat dan kebutuhan peserta didik di wilayah kita masing-masing ataupun di satuan pendidikan kita masing-masing. Seperti itu kakak-kakak. Nah, jadi yuk sesini mari berbagi cerita nih kakak-kakak pada saat kakak menyusun kurikulum PJOK. Silakan kakak kita berbagi cerita ya kakak, nanti bisa di raise hand terlebih dulu kakak. Ini ada beberapa orang nih. Kalau di Jamboard nggak maksimal nih kakak. Saya sudah nyiapkan Jamboard, tapi kebanyakan kakak menggunakan gadget dan sedang berada di jalan nih. Jadi tidak apa-apa lah. Nanti kita minta berpendapat saja ya kakak. Ini ada 1, 2, 3. Nah. Oke, ada beberapa orang ya. Oke, dari pertama dulu deh. Saya pengen dengar Kak Basri nih, kakak. Kak Basri, kira-kira pengalaman kakak nih selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum atau pelajaran PJOK. Silakan Kak Basri. Pengalaman kakak-kakak saja ya. Kak Basri. Ya, silakan. Bagaimana rencanakan Ya Sri elok gawe absen ora. Saya cetakan ber. Silakan Kak Basri. Bagaimana Bapak berbagi saja Kak. Berbagi pengalaman. Ya, kalau saya sih biasa bikin program-program rancang ya apa ya, dari nyala nggak sih? Gimana Kak Basri? Ya, terus Oke, coba saya minta pendapatnya Kak Nadhawar deh. nggak konek. Lagi nggak konek. Oke. Selamat hari kan? Ya. Sama ada. Kak Kabir, silakan Kak Kabir. Ya. Ya gini, mungkin kalau untuk merancang program pembelajaran kurikulum PJOK ya kayak kayaknya kita pertama menganalisis dulu mungkin alokasi waktunya gitu. Dapatnya berapa per minggu gitu kan. Lah terus kita jabarkan ke program tahunan, program semester gitu kan. Kalau dulu mah ya di silabus RPP gitu. Mungkin kan sekarang mah yang kurikulum 13 ini mungkin saya pribadi ya jujur kayak itu masih bingung juga gitu. Nah, kalau kurikulum 13 kemarin kan SKKD gitu kan masih kita agak paham lah gitu. Kalau sekarang agaknya apa ya? Ngejelimet gitu sebenarnya gitu. Kalau dulu ya kita dari program tahunan terus di program semester gitu. Nah, baru kita jabarkan dari RPP gitu, alokasi waktu. Mungkin itu aja pengalaman yang saya alami.
Oke. Terima kasih Kak. Silakan Kak Reza. Kak Reza, silakan. Kak Reza, silakan Kak Reza. Ataupun yang lain, silakan ingin berbagi terkait dengan pengalaman bagaimana nih kakak-kakak selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK sendiri. Ya, Kak Andri, silakan. Ya, terima kasih Kak Fahmi, mohon izin teman-teman. Ini berbagi aja ya Kak ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sih merancang ini apa ya? Memang betul tadi ya disinggung Kak Kabir tuh soal kita cek dulu kalender ya. Nah, setelah itu mulai merancang, terus menyusun mana materi yang keluar gitu kan yang mau kita bahas nih semester 1, semester 2 begitu. Cuman kalau boleh saya berbagi ya, mungkin ini kelemahan saya juga barangkali Kak ya. Jadi pas sudah dirancang umpamanya pertemuan pertama atau materi pertama itu bola besar umpama. Nanti lanjut bola kecil. Lanjut nanti ke atletik misalkan atau gerak berirama dan seterusnya misal. Nah, kendalanya itu selalu kadang-kadang karena mungkin kita aktif di semacam panitia P5, kemudian juga kegiatan peringatan hari besar, hari nasional misalkan. Nah, itu suka nggak kondusif begitu untuk pelaksanaannya. Jadi yang dirancang tuh kalau boleh berbagi mungkin hanya 10% yang keterap gitu dari RPP atau yang direncanakan begitu. Tapi kalau teknisnya kadang-kadang kita menyesuaikan aja gitu. Menyesuaikan, contoh umpamanya harusnya pertemuan sepak bola itu harusnya 3 kali pertemuan. Ternyata kadang-kadang udah kepake P5 sehingga jadi cuma satu kali pertemuan gitu teknisnya gitu ya. Nah, jadi mohon pencerahan ya barangkali untuk teman-teman apakah sama gitu kendalanya di sekolah masing-masing, terus bagaimana kira-kira mengatasinya gitu ya. Terima kasih Kak. Siap Kak Andri, terima kasih banyak Kak Andri. Nah kakak ini mungkin di sekolah kakak mungkin sama ya tadi yang dialami oleh Kak Andri ataupun Kak Kabir. Nah, Kak Andri kan lebih ke arah bagaimana sih strateginya kalau yang sudah kita rencanakan malah tidak tercapai ini, tidak terlaksana semua ini. Mungkin kakak sempat mengalami itu dan ingin berbagi bagaimana sih tips and triknya ataupun strateginya nih mengatasi permasalahan-permasalahan itu yang muncul di tempatnya Kak Andri. Silakan kakak ada yang ingin berbagi terkait permasalahan Kak Andri tadi. Kak Sukroni masih ada? Ada Kak, ada hadir. Nah, menurut Kak Sukroni gimana tuh Kak menyikapi ataupun menanggapi permasalahan dari sekolahnya Kak Andri tadi tuh? Oke, izin menjawab karena lagi ngasuh juga ya Kak ya. Oh iya. Anak nangis. Oke, terkait tadi permasalahan yang Kak Andri alami terkait ada kegiatan-kegiatan hari-hari besar, kegiatan P5, ketika kita dijadwalkan di awal ternyata tidak terlaksana. Akan tapi kalau saya itu ketika misalkan contohnya berapa minggu lagi misalkan mengadakan asesmen penilaian tengah semester misalkan. Asesmen akhir semester. Nah, di situ kan kita ketinggal beberapa materi. Nah, sistemnya kita akan kebut. Jadi bukan hanya siswa untuk praktek saja, tetapi kita menyampaikan materi kita yang sudah terlewat karena ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika misalkan permasalahan-permasalahan ketika misalkan siswa
mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga memiliki modul ajar mungkin ya. Modul ajar berupa LKS seperti itu yang dibeli ataupun yang tidak, tapi kalau di saya ada gitu. Mereka itu suruh mempelajari terlebih dahulu, bukan hanya kita penjaskes itu di lapangan, akan tetapi mereka juga harus paham juga terkait teori-teori yang akan nantinya ada penilaian asesmen gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang dialami Kak Andri juga sama untuk sekolah-sekolah saya, sama ketika ada kegiatan apa kita rencanakan di awal, ketika misalkan yang kita rencanakan untuk pembelajaran besok misalkan ya tidak tersampaikan. Jadi solusinya seperti itu, sistem kebut juga supaya materi yang kita berikan tersampaikan gitu, seperti itu Kak. Oke, Mungkin baik. ada yang Terima bisa kasih, Kak, menambah. ini. Ada lagi kakak-kakak yang ingin berpendapat? Ya, Kak Amin silahkan. Oke, terima kasih. Saya untuk sedikit menyikapi tadi beberapa permasalahan, terutama yang tidak tercapainya tujuan pembelajaran kita ya, karena banyak kegiatan yang misalnya kegiatan dadakan ya. Mungkin kalau kegiatan yang udah di kalender ya kita bisa antisipasi, tapi yang namanya dadakan ini kita nggak tahu. Nah, yang pertama ya, benar tadi kita sebagai guru PJOK tidak hanya cuma praktek saja gitu di lapangan. Anak harus tahu materinya. Jadi yang solusi yang saya laksanakan untuk menyikapi yang tadi ketinggalan materi, yang pertama sebelum kita praktek di lapangan ya, kita kan ada resort misalnya 3 kali pertemuan atau 3 jam dalam 1 kali pertemuan. Nah, kita pakai itu jam pertama itu 1 jam pertama untuk membahas materinya. Ya, materi kita bahas dulu sebelum kita ke materi, kita bahas materi 1 jam. Ya, kemudian selesai materi dan baru kita langsung praktek di lapangan. Jadi untuk mengantisipasi itu ya, kalau saya seperti itu. Ya, jelasin dulu materi di kelas, sudah selesai baru ke lapangan. Nah, kemudian terkait dengan ini kan, kita kan di sini setiap sekolah mungkin punya tujuan pembelajaran yang berbeda kayak. Akan tetapi, nah, setiap sekolah mungkin untuk SLM, materi ke materi aja. Ulangan itu setengah semester. Mungkin untuk di sekolah saya sudah selesai bab 2 misalkan. Nah, tapi di sekolah Pak Kabir belum selesai. Nah, sementara dalam pembuatan soal dikoordinir oleh kecamatan. Nah, satu kecamatan soalnya sama gitu. Bahkan ada di yang akhir semester bersama kan kabupaten yang ngelola soalnya misalkan gitu kan. Nah, karena yang bikin soal kan dia nggak tahu apakah di SD saya sudah selesai apa belum. Di SD yang satu apa belum. Mungkin dia materinya ya materi yang dia sampai di sekolah dia saja gitu. Tidak tahu dengan materi yang ada di sekolah-sekolah lain. Ya, makanya di situ yang banyak kendala itu di situ. Kadang anak Pak ini belum disampaikan di kelas kita gitu kan. Nah, mungkin yang guru yang bikin mah ya dia udah nyampaikan di kelas dia kan gitu. Yang itu kendalanya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi memang sangat penting dan sangat urgen ya yang ataupun yang sangat esensial, fundamental sekali gitu Kak. Pembelajaran yang dikatakan pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang benar-benar bisa melibatkan peserta didik secara keseluruhan gitu. Dalam artian mulai dari perencanaan kita biasanya kalau saya sharing saja Kak itu di pertemuan pertama itu mengajak tuh peserta didik tanya kita ini ada ini nih ada 4 elemen nih, elemen ini. Nah, jadi dari misalkan elemen terampil bergerak itu kita bisa mau isi pakai apa nih kira-kira yang lebih individual gitu ya, yang tidak perlu banyak memakan kelompok gitu kan dalam pembelajarannya. Yang lebih cocoknya apa nih kira-kira? Nah, Pak, misalkan bisa nggak nih kalau panahan? Oh, kita lihat aset based thinking kita gitu ya, pendekatan berbasis aset ada nggak ini kira-kira nih? Nah, jadi dalam artian kita sesuaikan, kita ajak dari awal tuh untuk merancang atau menyusun pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan dari elemen yang terdapat dalam CP. Tuh. Lalu berikutnya ketika kita mengalami yang tadi gangguan teknis lah. Kalau kata Kak Amin, kalau yang ada di kalender sudah kita prediksi tuh. Ya, sudah kita plot-plotkan kegiatan, oh minggu ini saya akan membahas ini, minggu ini akan membahas ini. Nah, bagaimana kalau tidak? Nah, kita kembalikan kepada peserta didik bahwa elemen yang ini kan sudah tercapai ini melalui ini. Misalkan sama halnya seperti
kita ingin mencapai elemen keterampilan bergerak, misalkan terampil bergerak, itu kita agendakan 6 JP, ternyata di 6 JP itu belum tercapai itu. Terus bagaimana? Harus ditambah fleksibel saja, nggak jadi masalah, gitu tuh. Ataupun yang di tapi kita nanti sampaikan kembali, nanti yang di sini kita akan kurangi ya bobotnya ya, misalkan di belajar melalui gerak, gitu, itu kita ini kan. Nah, jadi seperti itu kakak. Jadi teknisnya memang di awal butuhnya mengajak atau pentingnya mengajak peserta didik dalam merancang, itu juga akan dirasakan ketika kita mengalami kendala seperti ini kakak. Mungkin itu kakak ya sharing terkait dengan pengalaman. Oke, kita lanjut yang kedua nih kakak. Oke, langsung saja nih. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan kakak, ada yang ingin berpendapat? Untuk yang kedua. Silakan yang lain kakak, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang benar untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ada kakak? Ini Kak Jainuddin kamar saya supaya enggak ini nih. Masih Kak Reja di sama nih. Silakan kakak untuk yang kedua. Mungkin Kak Suma atau Kak Amin lagi deh. Atau Kak Sukroni lagi, Kak Andri, silakan. Sok. Ya, Kak Amin, silakan. Oke, menurut saya di sini ya sesuatu yang sangat bernilai untuk murid di kelas PJOK. Yang pertama itu tentang sifat atau sikap sportivitas terutama ya. Sini bagaimana dia cara menghormati gurunya, menghargai pendapat temannya kan gitu. Kemudian bagaimana dia kerjasama atau membagi tugas terhadap teman-temannya gitu. Karena kan anak-anak kan karena dia merasa yang paling bisa, paling pintar, dia aja yang ngerjain kan gitu kan. Siapa yang bisa, udah saya pak gitu kan. Jadi tidak mau memberikan kesempatan sama temannya gitu. Kemudian yang paling penting di sini kalau menurut saya tentang kedisiplinan dan ini etika dan tata krama. Di sini ya kita pun walaupun kita bukan hanya guru PABP atau PKN saja yang mengajarkan tentang tata krama dan etika. Nah, sebagai guru PJOK pun kita harus memberikan pelajaran tentang itu. Kenapa? Nah, karena di sini ya anak-anak sekarang kan jauh berbeda dengan anak yang dulu. Sekarang ini kalau kita dulu ada guru berdiri depan pintu, kita nggak benar lewat kan, muter cari jalan lain gitu. Nah kalau sekarang ya bablas baik lewat gitu, kalau ada guru di tengah-tengah gitu. Jadi yang penting tadi saya percaya itu tadi sifat yang itu sportivitas itu buat yang sangat bernilai buat anak yang terus di kelas PJOK. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik Kak. Silakan Kak Suma. Terima kasih Kak Amin. Kak Suma. Oke, baik Pak. Untuk yang bernilai dalam dipelajari dari murid di kelas PJOK, yang terutama mungkin ketika saya masuk kelas, anak-anak bisa semangat gitu, senang sekali dengan pelajaran PJOK gitu. Apalagi ketika saya masuk, ketika saya kan biasanya kalau awal pembelajaran itu ada apersepsi ya, saya menanyakan apa yang sudah diajarkan kemarin gitu, minggu kemarin. Ternyata anak udah maksudnya masih menerap gitu dalam diri anak gitu. Kita belajar kemarin tentang lokomotor. Apa sih lokomotor? Gerak yang berpindah tempat gitu. Itu nilai yang sangat berharga gitu, masih diingat gitu. Itu untuk pengertiannya gitu. Apa saja sih dalam lokomotor gitu contohnya. Tentang berlari lah, ini tentang lokomotor pada ingat gitu. Contohnya gimana berlarinya? Anak-anak dicontohkan gitu, oh berarti masih menerap dalam diri anak gitu untuk yang kita sudah pelajarin biarpun sudah seminggu lalu. Biasanya kalau ada apersepsi itu mengingat anak itu buat
yang sudah diajarkan sama kita gitu. Anak masih paham, masih betul gitu. Mungkin itu yang bernilai ketika kita sudah diajarkan ke anak, anaknya masih paham gitu apa yang kita sudah ajarkan. Mungkin itu yang menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Suma. Kalau menurut Kak Andri gimana Kak Andri? Ya Kak, terima kasih Kak, teman-teman. Kalau saya pribadi ya, yang paling bernilai itu sikapnya sih, benar tadi ya Kak, sama kayak Ahmad Amin sama Pak Suma. Jadi anak tuh kan sekarang lebih cenderung apa namanya, media sosial Pak. Media sosial ini kadang-kadang manfaatnya plusnya saya kira anak tuh lebih tahu kadang-kadang dibanding kita gitu. Nah jadi saya merasa apa namanya, berkesan di setelah COVID lah barangkali ke sini ya. Pengetahuan anak-anak itu untuk pengetahuan, mungkin dari dia yang dilihat dia di internet gitu ya. Dari pengetahuan, mereka tuh punya pengetahuan awal yang baik menurut saya gitu. Itu bernilai buat saya. Kadang-kadang kita pancing begini karena ada lagi konten yang lagi highlight misalkan kan, yang lagi viral. Jadi apa ya, memancing mood itu lebih mudah gitu. Kalau dahulu kan saya ingat waktu pertama-tama ngajar 2015, kita gimana ya masuk dalam kelas kadang-kadang canggung, terus materinya aduh, oke passing begini ya, hanya ortodok artinya umum-umum aja gitu sesuai teknis yang direncanain di RPP gitu kan. Tapi pengembangannya nggak dapet gitu. Nah, jadi kalau penemuan atau yang saya temuin yang bernilai itu pengetahuan mereka dari gadget, manfaatnya itu ada efeknya sih pelajaran PJOK, khususnya membangkitkan semangat yang kekinian yang mereka yang relate dalam kehidupan mereka kan. Jadi memancing animonya lebih enak gitu. Oke, Terima kasih Kak, teman-teman. luar biasa ya Kak. Jadi banyak hal yang bisa apa namanya, sesuatu hal yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK-nya ya Kakak. Jadi yang pasti bagaimana cara kitanya nantinya membawakan atau mentransfer knowledge itu sendiri gitu ya Kakak ya, terhadap apa namanya, mata pelajaran PJOK gitu, yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, jadi kita akan merasa senang kalau misalnya anak siswa itu, peserta didik itu, Kak Sukroni kerjasama kami jawab ya. Maksudnya ada penerimaan, bisa menyenangi pelajaran kita gitu ya. Jadi ketika nanti apa namanya, kita menjelaskan terkait ini, wah anak-anak bisa mengikuti, baik ketika kita menyasar kepada ranah kognitifnya, ranah psikomotornya ataupun afektifnya, anak-anak benar-benar bisa menyenangkan gitu ya. Nah, jadi di apa namanya, kita kemas dengan ini, apalagi kalau memang anak kita itu bisa benar-benar memanfaatkan pengetahuan anak atau pemanfaatan teknologinya bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, relate dalam kehidupan sehari-hari yang sedang viral, bisa apa segala macam, itu juga bisa menjadikan aset based thinking. Jadi kalian itu aset based thinkingnya sudah berjalan tuh kalau di sekolah Kak Andri itu. Jadi itu tinggal di explore saja gitu ya. Jadi kadang kita kan mengalami ataupun menemukan peserta didik itu yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Itu mungkin di Kak Andri akan sangat mudah gitu ketika mengeksplor mata pelajaran PJOK mau kayak gini nih, saya pengen seperti ini nih. Jadi ketika ada penerimaan yang benar-benar utuh ya dari anaknya, itu luar biasa tuh. Mungkin di sekolah saya sedikit berbeda gitu ya. Dan itu butuh strategi yang sedikit berbeda lagi gitu. Jadi seperti itu kakak-kakak. Yang pasti banyak nilai yang bisa kita pelajari di kelas PJOK-nya. Lanjut kakak yang terakhir nih. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembang kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jadi modul ajar nih kakak. Satu orang deh. Kakak. Kak Basri mungkin. Kak Basri angkat tangan terus tadi. Silakan kakak, ada satu orang deh. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan
itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Sekarang ada kakak? Kak Amin? Silakan Kak Amin. Ada? Tuh Kak Dede tuh baru nongol tuh. Dede, ayo Kak Dede. Senior Pak Dede. Ayo silakan Kak Asuma deh. Kalau Kak Amin, Kak Asuma. Atau Kak Andri, silakan. Oke, baik Pak. Ya. Untuk kalau salah koreksi ya Pak ya. Untuk Silakan. pengembangan modul aja ya sudah dijelaskan sama Pak Amin, Pak Andri ya. Untuk perancangannya aja mungkin sulit ya, kalau misalkan benernya mah tadi kita analisis data didiknya gitu. Kita analisis ke tujuan, tapi kita yang kita gunakan sama modul dari internet gitu, tapi sesuaikan dengan modul dengan sekolah kita dari sarana prasarananya, di kebutuhan itu untuk integrasi sama dengan pembelajar Suaranya hilang Pak Suma. tuh, aduh. Atau Kak Amin dulu deh. tes. Semua ini sinyalnya kayaknya terkendala. Hilang Pak. Ya, Amin. Hilang Hilang Pak. sinyalnya Ya, Pak Suma. silakan Kak Suma. Dilanjut. Lanjut. Silakan. Atau Kak Amin. Lanjut Kak Amin. Oke, terima kasih. Oke, untuk masalah pengembangan modul kurikulum ya, untuk modul ini sebenarnya ya dari setiap kurikulum yang sudah kita alami yang udah berapa 3 kali ganti kalau saya ya. Ini sebenarnya urutannya hampir sama. Cuma ya satu berbeda istilah. Kemudian yang KTSP kan yang agar istilah sekarang ganti ketika dulu ada istilahnya itu yang karakter gitu ya. Ganti lagi merdeka, istilah ada ya Pancasila. Itu urutannya sama untuk PJOK terutama itu urutannya itu selalu sama. Tinggal kita dikembangkan lagi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Kalau kita lihat di materi kan di sini kan kita modul atau kurikulum disesuaikan dengan kultur yang ada di sekitar kita ya. Nah, mungkin untuk yang daerah yang majemuk itu kita tidak kesulitan. Kenapa? Karena ya warganya orang-orang situ juga. Tapi kalau yang kayak di tempat saya, di tempat Pak Suma, karena banyak yang orang pendatang gitu kan, ya hampir dari seluruh Indonesia ada di situ. Ya. Nah, terkadang kita kesulitan di situ tuh untuk mengembangkannya. Nah, karakter saya di Cikande tahu kan seperti ini. Nah, tapi kan ada yang dari Sumatera, yang dari Kemantan, yang dari Aceh kan. Nah, itu kesulitan kita kadang di situ gitu untuk pengembangan kurikulum ini. Nah, kemudian kebetulan kalau di kita terutama di Cikande ya Pak Suma ya, itu ada namanya tim pengembang kurikulum Pak. Ya. Jadi
si tim ini ya, tim ini membuat modul hampir semua mata pelajaran modul, tapi tetap yang buat guru tersebut. Ya, untuk PJOK misalkan kelas 1 kelas 1 yang buat Pak Suma, kelas 2 Pak Kabir gitu. Nah, mereka yang buat, tapi kan harus dibintek dulu Pak, ada bintek dulu, kita bintek tentang kurikulum merdeka. Nah, kemudian dikasih tugas. Nah, dia itu membuat modul itu, modul PJOK khususnya. Nah, nanti dikumpulkan. Nah, itu namanya disupervisi atau diperiksa lagi oleh tim pengembangnya itu Pak. Nah, setelah itu sudah diverifikasi oleh tim pengembang, nah baru didistribusikan ke sekolah-sekolah. Nah, jadi itu kalau di kita itu kurikulum modulnya sama pas satu kecamatan itu. Ya. Jadi kalau sudah dengan daerah tempat tinggal, kalau di Cikande kayaknya sulit Pak. Kenapa? Karena masyarakatnya tuh dari berbagai daerah ada. Ya. Mungkin kalau untuk di daerah yang utara, di Cikande Utara ya mungkin ya untuk pendatang masih kurang ya. Tapi kalau di yang Cikande bagian selatan ya, itu kayak Permai, Baluk dan sebagainya tuh ya itu berbagai karakter sudah ada di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, baik Kak Amin, terima kasih nih Kak Amin. Jadi memang memiliki kesulitan dan tantangan masing-masing ya. Jadi pada intinya gini kakak-kakak, pada saat kita mencoba mengintegrasikan dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu, ya memang kita menyesuaikan ataupun sesuai kebutuhan peserta didik yang ada dalam satuan pendidikan kita itu sendiri gitu kakak-kakak. Jadi kita walaupun tadi ya pada dasarnya kan gini, bagus tuh sudah ada tim pengembangnya ya, komunitasnya juga kan sudah berjalan gitu ya di Cikande gitu. Namun ketika kita mengalami kayak tadi ya yang di Cikande Utara dan Cikande Selatan itu kan tidak bisa dipaksakan gitu. Mungkin ada perbedaan di situ ya. Jadi memang pemerintah pun memberikan keleluasaan itu dalam menurunkan TP dari sebuah CP itu diserahkan kepada satuan pendidikannya masing-masing, KOSP tadi itu kakak. Jadi memang disesuaikan dengan, saya sekolahnya butuh ini loh, karena peserta didiknya seperti ini nih, anggaplah kebanyakan orang-orang lokal nih, ya. Jadi saya materinya ini nih, yang dalam PJOK seperti ini, ataupun seperti di Cikande, ini bisa nih diterapkan secara umum, gitu, segala macam nih, materi dalam olahraga juga atau PJOK-nya bisa nih kita renang ada karena memang tersedia di sana. Terus tapi kita nggak punya lapangan atletik nih, kita tidak bisa memaksakan misalkan seperti itu loh. Nah, kita cari tuh pengganti karena apa, kecabangan itu hanya sebagai medianya saja atau sarananya gitu kakak. Nah seperti contoh seperti di Anyar, kita nggak perlu lagi nih diajarkan materi renang di Anyar itu karena memang kesehariannya mereka ketemu air gitu, yang di pesisir gitu ya, ataupun yang di daerah pegunungan, nah, seperti di daerah pada Rincang ya ke sana itu. Ini kayaknya tidak dibutuhkan lagi nih materinya untuk lari nih dalam belajar melalui gerak, nih. Karena memang sehari-hari mereka tuh berjalan, berlari, ini bisa digantikan dengan yang lain gitu kakak. Jadi dalam artian KOSP itu benar-benar memberikan keleluasaan itu gitu dalam merancang sebuah atau menurunkan sebuah tujuan pembelajaran dari CP-nya tersebut. Jadi seperti itu kakak-kakak ya. Jadi memang di setiap tempat itu akan menemukan kendala sendiri gitu. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut kakak-kakak sedikit lagi. Nah, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama tadi ya, yang disampaikan oleh kakak-kakak semua, ada kebutuhan dan karakteristik yang peserta didik yang berbeda-beda gitu ya. Kedua, konteks masyarakatnya. Nah, tadi yang dialami oleh Kak Amin ya, karena memang di sekitaran tempat Kak Amin itu memang sudah banyakkan pendatang gitu. Ya terus dia harus benar-benar diperhatikan karena ini menjadi faktor pengaruh pengembangan program PJOK itu sendiri Kak Amin. Lalu ada waktu, ya ada alokasi jam pelajaran yang tadi yang dialami
Kak siapa tadi yang kesulitan ya, Kak Andri atau siapa? Ya, terus cakupan dan tahapan serta pemanfaatan teknologi. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi seperti itu, Kak. Ini kita tulis ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Kakak, kata kunci yang berulang tadi ya, Kak. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni pertama, fokus pada materi esensial. Yang kedua, muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi, ataupun muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Itu fokus pada materi esensialnya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, di mana pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi bukan hanya kita belajar keterampilannya saja, keterampilan geraknya saja gitu, ataupun komunitasnya saja. Jadi ini juga perlu dipelajari terkait dengan kompetensi sosial, emosional, serta moral peserta didik. Nah, attitude tadi itu, dimana nanti kita bisa menyisipkan terkait dengan sportivitas, fair play, dan yang lain sebagainya. Itu juga akan berpengaruh dalam menyusun sebuah pengembangan kurikulum. Gitu ya. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi seperti yang dialami oleh kakak-kakak semua. Nah, ini satu lagi, kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih jauh, ya, dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nanti saya minta satu orang deh untuk memberikan refleksi ini ya. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, kakak, saya minta satu orang deh untuk memberikan refleksi terkait dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara ini, kakak. Silakan, ada yang berkenan, kakak? Kak Sukrwani mungkin? Ke yang lain aja dulu, Kak, lagi. Silakan, kakak. Siapa ini? Kak Suma, ya. Silakan, Kak Suma. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Kalau untuk pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya cermati sih, kita sebagai guru juga untuk peserta didik kita, kan kita bukan mengajari atau merubah perilaku anak ya, karena mungkin perilaku anak sudah punya kodratnya masing-masing ya, yang tidak bisa dirubah. Cuman kita untuk membawanya ke kodrat yang mana ya, ke yang positif apa yang negatif gitu. Kalau kita sebagai guru, kita tunjukkannya kodrat anak kita bangkitkan, kita tumbuhkan, tapi ke yang lebih positif lagi gitu. Kayak bakatnya anak bakatnya di mana, kita kembangkan lagi untuk bakatnya. Anak minatnya di mana, kita kembangkan lagi minatnya. Jadi nggak memaksakan anak harus pinter ini, harus pinter itu gitu. Jadi sesuai kodrat, sesuai kemampuan anak gitu, Pak. Itu menurut pemahaman saya, Pak. Oke, baik, terima kasih Kak Suma. Ya, jadi kakak, jadi kalau kita itu sebagai seorang guru tidak bisa merubah tuh, ataupun kita hanya bisa, kalau istilah di CGW itu menebalkan ya Kak Suma ya, menebalkan saja ataupun mengarahkan sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik kita. Jadi seperti itu kakak. Kira-kira nih ada yang mau didiskusikan kembali kakak terkait dengan
pengembangan kurikulum dalam PJOK. Apa cukup kakak? Kayaknya sudah cukup, sudah pada menghilang. Alhamdulillah cukup. Cukup Pak. Oke, baik ya kakak, itu tadi dengan pengembangan kurikulum PJOK. Mungkin saya akhiri dulu nanti sebelum nanti ada sesi tanya jawab yang lain. Sebelum saya tutup, ini dulu foto bersama ya Kak Suma. Dulu deh. Siapa? Oke, silakan kakak untuk menghidupkan kameranya. Bapak, kok ini pasirnya kegedean Pak ya di layar saya Pak. Jadi yang lainnya kecil di pinggir. Coba ulangi lagi Kak. Nah, Oke, nah buka semua ya. Nah, kelihatan semua. Buka kameranya. Lagi, satu lagi. Oke. Sudah, Pak. Oke, baik Pak, Kak. Silakan. Untuk yang video itu berarti nggak diunggah ya? Nanti pas dibawa aja pas kita tatap muka. Ya, oke, saya Untuk tutup video. dulu ya. Oke, baik, saya tutup dulu Kak. Untuk diskusi modul 1.5 terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan kakak. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.